mimpi besar, Bu. Iya. Saya punya mimpi yang cukup besar, khususnya untuk kepemudaan di Kabupaten Batubara. Sehingga dengan mimpi yang cukup besar itu, saya harus berani melakukan langkah-langkah besar. Iya. Salah satu langkah besar. Oke, selamat malam, Bung. Selamat malam, Bung. Selamat berjumpa kembali. Hari ini podcast kedatangan tamu yang cukup istimewa, di mana beberapa hari terakhir ini Bung menjadi pembicaraan dan kami menjadi sebuah kebanggaan akan kehadiran Bung di malam ini. Gimana, Bung, perasaannya hari ini setelah melewati beberapa hari yang kami anggap begitu istimewa ya, rumit tapi istimewa. Gimana, Bung? Ya, terima kasih, Bung. Saya kira kalau tadi di awal Bung sampaikan kehadiran sosok yang istimewa, saya justru merasa bahwa saya hadir di tempat yang istimewa di Kabupaten Batubara. Ya, Bung. Jadi kalau bicara perasaan pastilah ada rasa bangga bisa menjadi tamu di rumah edukasi, rumah informasi dan edukasi, Bung ya. Rumah informasi dan edukasi podcast atau biasa podcast karena tamu perdana kemarin saya juga terus mengikuti perkembangan podcast itu wakil ketua DPRD Kabupaten Batubara. Ya, betul. Sekaligus ingat juga, Bung, itu beliau adalah ketua KNPI terdahulu ya, 2011-2014 Kabupaten Batubara. Iya, betul. Kalau hari ini saya diundang, saya kira ini saya mewarisi tradisi menghadirkan tokoh-tokoh di podcast ini. Terima kasih, Bung, atas undangannya. Gini, Bung, kami melihat beberapa hari terakhir ini anak-anak muda di Batubara begitu antusias mengikuti pesta demokrasinya anak muda yang siogianya mereka berkumpul di Komite Nasional Pemuda Indonesia, begitu, Bung ya. Tahun-tahun ini saya cukup lama di Batubara ini dan saya melihat di Musda kelima ini ada hal-hal yang luar biasa. Ini apakah karena sosok Bung yang cukup menarik, kami nggak tahu juga sih. Tapi kalau melihat perjalanan permusdaan KNP ini luar biasa, Bung. Dan Bung salah satu pelaku utama di dalam kegiatan itu. Nah, ini gimana kira-kira? Sambil senyum aja, Bung. Ya, baik. Jadi begini, Bung. Saya pertama tentulah kalau konsep kegiatan musdanya kemarin saya kira semua harus mengakui terlaksana dengan sukses. Tentu ini tak lepas dari kerja keras ketua panitia. Bahwa muatan isi daripada musda itu juga kemudian memancing euforia seluruh pemuda. Saya kira karena ini kerinduan hasrat besar dari pemuda untuk bersatu dan berhimpun bersama. Kebetulan saya sebagai salah satu calon dari kedua calon lainnya, 3 calon kita totalkan kemarin yang mendaftar ke panitia. Pertama itu ada saya, kemudian ada Bung Oki Iqbal Prima yang kebetulan juga menjabat wakil bupati, dan terakhir itu Bung Fadli Mahsan. Nah, jadi saya tak tahu apa yang ditawarkan kawan-kawan kandidat yang lain, tapi dalam silaturahmi panjang yang saya tawarkan ke kawan-kawan OKP, Oki, kita menawarkan konsep pemuda bersatu dan ternyata ini disambut baik. Jadi kalau kemarin euforia musda ini cukup besar, saya kira memang hasrat pemuda ingin bersatu itu cukup besar hari ini. Wah, iya, Bung. Mungkin anak-anak muda Batubara juga sudah rindu ya. Kemarin sampai ada 1, 2, dan 3 KNP di Batubara ini. Ini yang kemarin kita lihat, kami sebagai katakanlah insan jurnalis melihat pergerakan pemuda kemarin yang hampir vakum, sepaham kami itulah hampir vakum. Namun hari ini geliatnya begitu luar biasa. Luar biasa, sampai-sampai yang kemarin ada namanya KNPI laut atau udara atau darat, dan di sisi ketiga KNPI itu ada OKP dan OKI yang hari ini semua kami lihat nimbrung dan turut serta dalam bermusda di KNPI yang hari ini Bung pimpin ya, Bung pimpin. Namun gimana rasanya
begitu menang itu gimana rasanya dan apa konsep ke depan yang Bung tawarkan terhadap KNPI yang telah bersatu ini? Ya, Bung, saya kira kalau ditanya bagaimana rasanya, tentu saya kira ini sesuatu yang menarik. Karena ada rasa bangga, tapi tidak dalam artian negatif. Ada rasa haru yang luar biasa. Kemudian justru ini kemudian menjadi beban berikutnya. Nah, karena konsep yang kita tawarkan ketika keliling silaturahmi 2 bulan terakhir hampir ke seluruh OKP yang ada di Kabupaten Batubara. Dan akhirnya kawan-kawan ini kan bersepakat untuk sama-sama berhimpun dan dibuktikan berkomitmen 30 OKP dari 35 peserta musda sepakat dengan konsep yang kita tawarkan dan ikut sama-sama mendukung sampai akhirnya terpilih secara aklamasi. Bahkan saya kira beban saya berikutnya bagaimana menjaga gerbong ini untuk tetap bisa berjalan satu tarikan napas. Agak berat. Apalagi ini istilahnya KNPI satu napas. Harus dipastikan keinginan yang sudah dibuktikan bersama-sama mendukung saya bisa berjalan beriringan. Ini jika tidak, ini justru akan memicu kekecewaan dan akhirnya akan menjadikan pemuda ini terpecah belah kembali. Tentu ini tak baik. Ya. Tapi kami tidak menyoroti ke situnya, Bung. Kami cenderung kira-kira begini karena kami punya keyakinan dengan figur Bung dan pengetahuan kami 5 pimpinan KNP yang ada di Batubara bersama Bung hari ini. Bung salah satu dan mungkin satu-satunya calon terpilih dari pendidikan latar belakang pendidikan S2 ini nggak bisa lagi kira-kira diragukan ya. Nah, yang satu saja mampu, apalagi S2 kira-kira seperti itu. Tapi kami lebih cenderung 2 bulan Bung bilang tadi itu 2 bulan itu 60 hari. Ya kan Bro? Itu 2 bulan itu 60 hari itu. Dalam 60 hari itu bagaimana memanajemen waktu? Kemudian bagaimana merasakan ya capek lah. Kami ingin tanya juga itu Bung, apa kiat-kiat Bung untuk menjaga fokus, kemudian menjaga stamina? Ini kami yang di dunia jurnalistik ini perlu tahu ini Bung. Betul, biar kita tularkan ini ke orang lain ya kan. Jadi, saya kira syarat kita bisa melangkah besar, bisa berbuat besar, yang paling utama dan pertama itu bermimpi besar, Bung. Iya. Saya punya mimpi yang cukup besar, khususnya untuk kepemudaan di Kabupaten Batubara, sehingga dengan mimpi yang cukup besar itu saya harus berani melakukan langkah-langkah besar. Salah satu langkah besar yang mungkin dalam suksesi kepemudaan beberapa waktu lalu yang saya lakukan adalah silaturahmi keliling. Jadi kalau kita hitung, Bung, dari 30 OKP yang mendukung saya saat itu, ada bahkan sampai 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali pertemuan dalam 2 bulan itu. Artinya bahwa kalau kemudian gerakan itu dianggap sukses, saya kira itu bagian dari kekuatan silaturahmi. Tentu tidak mudah, perlu pengorbanan. Makanya saya cukup bangga itu bisa terhadap keluarga yang mengikhlaskan waktunya untuk saya, mengurangi hak waktunya terhadap saya untuk mengejar mimpi ini. Kami berdoa Bung, semoga KNPI ini ke depan di tangan Bung bisa lebih bagus lagi, bisa lebih baik lagi, dan para pemuda yang hari ini sedang memproklamirkan dan bersama dengan Bung bisa juga diberdaya gunakan agar apa yang menjadi cita-cita anak muda, khususnya anak muda di Batubara, dan sejalan dengan cita-cita perjuangan dahulu bisa terwujud ke depan. Tapi Bung, satu yang kami dengar dan itu disimbolkan langsung atau diucapkan langsung oleh Ketua El Aldrian ya dari Sumut ya, bahwa ini adalah salah satu musda termegah. Tapi kami melihat juga seperti itu, termegah. Berada di tempat yang luar biasa, Singapura. Walaupun ada landnya, Singapura Land. Betul. Itu adalah tempat termegah di Batubara ini. Apakah
Bung tidak merasa secara simbolistik bahwa itu menjadi sebuah beban juga. Betul, Bung. Jadi seperti sambutan perdana yang saya sampaikan di saat terpilih secara aklamasi pada kegiatan Musda kemarin, bahwa hari ini semua orang harus jujur dan telah diungkapkan oleh Ketua L. Adriansah dalam sambutannya sebagai musda termegah, musda termewah dan termahal. Iya. Khususnya dalam sejarah kepemudaan di Kabupaten Batubara, maka pastilah ada beban moral yang harus saya tanggung di situ. Gerakan kepemudaan pasca terpilihnya saya tidak boleh asal-asalan. Iya. Maka setiap gerakan, setiap langkah kepemudaan, setiap rencana kerja yang nanti akan diwujudkan dengan program-program haruslah yang terbaik. Haruslah bermanfaat khususnya bagi generasi muda dalam upaya menyiapkan kepemimpinan di. Oke, kami juga paham itu, Bung. Sebelum ini kami mengetahui Bung bergerak di BKPRMI, kemudian bergerak di bidang sosial. Sepengetahuan kami banyak hal-hal yang bagus, baik, dan bermanfaat untuk anak-anak muda Batubara yang telah Bung ciptakan. Ini sambil nakal ini, Bung. Siap. Nakalnya begini. Mungkin kami tidak tahu, tapi kami hanya perlu bertanya bahwa Bung hari ini masih menjabat sebagai Ketua BKPRMI. Setelah Bung mendapatkan dan dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Ketua KNPI komite, artinya bagaimana Bung menyikapi posisi Bung sebagai Ketua BKPRMI ini? Apakah ada aturan untuk melepaskan, ataukah bisa seiring sejalan, atau bagaimana? Bung. Jadi kebetulan hal itu juga bahagian dari hal yang kemarin saya pertanyakan langsung pada Ketua L. Adriansah selaku Ketua DPD 1 KNPI Sumatera Utara di hadapan Zul Khairi Pahlawan, akhirnya Ketum DPW BKPRMI Sumatera Utara. Ini saya seru, tidak seru mau nih. kemudian hal-hal ini kemudian nanti jadi persoalan di belakangan hari. Betul. Setelah itu kita pertanyakan, ternyata menurut Ketua L dan menurut Ketua Zul tidak ada persoalan. Iya. Baik di ADART KNPI maupun di ADART BKPRMI. BKPRMI. Namun saya kira baiknya dan bijaknya bahwa kalau hari ini kita berbicara punya mimpi besar menyiapkan anak-anak muda untuk jadi pemimpin, maka sangat egoislah saya jika nantinya saya paksakan kepemimpinan ini untuk berjalan. Keduanya langsung di tangan saya. Ini contoh pemimpin yang bagus ini. Ini ingat nih kru, kalian adalah anak-anak muda. Ini salah satu contoh. Mudah-mudahan apa yang diucapkan oleh Bung ini jadi kenyataan, dan itu bisa menjadi contoh yang baik bagi pemimpin-pemimpin atau ketua-ketua OKP lain untuk berorganisasi. Itu ya bagusnya seperti ini, dan mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh bangsa ini dengan meriahnya kemarin menyatakan bahwa sebagus-bagusnya pencalonan, kalau kita tarik Bung, samanya ini hanya tempat yang berbeda saja, bahwa pemimpin partai atau OKP lah katakan itu ya, kalau di kepemudaan ini, pemimpin partai itu sebaiknya hanya mengurusi partai, jangan sampai rangkap jabatan. Kira-kira begitu ini Bung ya. Ini contoh yang bagus. Kami berdoa Bung, dan saya meyakini anak-anak muda di Batubara ini mengharapkan kinerja Bung ke depan. Kami juga berharap hal-hal yang baik terhadap kinerja Bung itu, dan contoh yang baik itu akan kami tunggu. Kalau ini bisa terlaksana, kami berkeyakinan Batubara bisa akan gemilang ke depan saat mendapatkan anak-anak muda, pemimpin anak-anak muda. Jadi harapan masa itu Bung, kami dapat masukan dari beberapa messenger, kemudian WA untuk memanggil Bung kemari. Sebenarnya itu, dan meriahnya perhelatan kemarin, euforianya dapat sampai hari ini. Nah, kami lagi melihat ada hal yang luar biasa, bersatunya elemen pemuda ini dihadiri oleh Bupati, Pak Wakil Bupati. Mereka adalah cerminan
cerminan pemimpin, mereka pemimpin hari ini, tapi adalah cerminan kepemimpinan mereka itu semoga menular ke kita. Yang selama ini mereka dianggap berjauhan, mungkin karena tidak pada tempat yang sama. Kemarin Bung, benar-benar bersama dan duduk di tempat bersama, saling sapa. Ya, baguslah Bung. Ya, Bung, kami lihat di sini membawa sebuah seperti perekat Bung. Bung, kehadiran Bung Dian anak muda ini di pemerintahan dan sebagai kami menganggap sebagai perekat. Dan itu dinyatakan para messenger dan WA. Di mana Bung menyikapi itu? Apakah memang setelah Bung kondisikan atau memang ini bawaan badan atau gimana? Masyarakat Batubara juga mesti tahu ini Bung. Jadi begini Bung, pertama kalau saya melihat bahwa semua elemen, semua unsur dapat bersatu jika kita punya tujuan yang sama. Dan hari ini saya meyakini betul bahwa baik kawan-kawan OKP, kawan-kawan OKI, pemerintah dan seluruh unsur Forkopimda, termasuk para senior, punya mimpi dan tujuan yang bersama untuk membangunkan gerakan pemuda di Kabupaten Batubara. Yang lama tidur Bung ya? Yang lama tertidur. Iya, tertidur. Kalau nggak mati suri. Saya kira kenapa ini penting? Karena sejak 2019 kita mendapatkan bonus demokrasi yang cukup besar. Secara politis hampir 64% saya kira, kalau tidak salah nanti boleh diralat. Pemilih ke depan adalah anak muda. Betul. Nah, ini kalau kepemudaan ini dibiarkan lama tertidur, tentu masa depan bangsa, masa depan kabupaten kita ini tidak baik ke depan. Maka saya yakin atas kesadaran itu semua elemen bersatu untuk menyiapkan kepemimpinan di masa yang akan datang. Terlepas dari hal tersebut, bahwa di BKPRMI ada satu hal yang saya kira menjadi ciri khas identitas kader, dan itu tertuang dalam lagu Mars BKPRMI, Jadilah Muwahhid. Jadilah Muwahhid ini pemersatu umat. Iya, betul. Jadi memang kita dituntut, digemblek, dikader untuk bisa menjadi perekat semua elemen masyarakat